Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, kita berjumpa kembali masih di agenda 1 dengan Suartono Widyaswara BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Saudara-saudara, ini masih dalam agenda 1, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Saudara-saudara, latar belakang dari materi ini adalah bahwa kesiapsiagaan bela negara diarahkan untuk menangkal paham-paham, ideologi dan budaya yang bertentangan dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia. Calon pegawai negeri sipil sebagai calon aparatur pemerintah memang sudah seharusnya mengambil bagian di lini terdepan, saudara-saudara, dalam setiap upaya bela negara sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS bukanlah kesiapsiagaan untuk perjuangan fisik di medan tempur misalnya, tetapi bagaimana saudara-saudara ini dapat menerapkan nilai-nilai yang sama dalam tugas kita sehari-hari. Nah, itu saudara-saudara. Nah, apa konsep kesiapsiagaan bela negara? Bahwa kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Nah, itu bela negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bela, artinya menjaga baik-baik, memelihara, merawat, menolong, serta melepaskan dari bahaya. Itu adalah membela. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu saudara-saudara. Ya, kita bisa baca saudara-saudara. Nah, kesiapsiagaan yang dimaksud adalah kesiapsiagaan saudara-saudara sebagai CPNS dalam berbagai bentuk pemahaman konsep yang disertai latihan dan aktivitas baik fisik maupun mental untuk mendukung pencapaian tujuan dari bela negara. Jadi saudara-saudara harus menyiapkan diri secara fisik contoh Anda harus olahraga melatih ketangkasan, Anda berlatih baris berbaris. Semua itu ada dalam rangka dasar-dasar supaya kita membentuk pribadi dan jiwa kita yang betul-betul siap siaga di dalam menjalankan tugas kita sebagai pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. CPNS yang siap siaga adalah CPNS yang mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pelaksanaan kerja. Dengan memiliki kesiapsiagaan yang baik, maka CPNS akan mampu mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, kita kembali seperti yang saya sampaikan dalam video terdahulu, yaitu wawasan kebangsaan. Kita melihat nilai dasar bela negara yang mencakup 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara dan memiliki kemampuan awal bela negara, dan kemudian yang ke-6, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Beberapa contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang di berbagai lingkungan, misalnya saudara-saudara, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga atau lingkungan keluarga, membentuk keluarga yang sadar hukum, meningkatkan iman dan takwa dan iptek, kesadaran untuk menaati tata tertib pelatihan, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, membayar pajak tepat pada waktunya. Nah, itulah sebenarnya hal-hal konkret yang bisa kita lakukan di dalam bela negara. Nah, dalam
pelaksanaan pelatihan dasar CPNS, peserta akan dibekali dengan kegiatan dan latihan ya. Misalnya kegiatan olahraga dan kesehatan fisik, kesiapsiagaan dan kecerdasan mental, kegiatan baris berbaris dan tata upacara, keprotokolan, pemahaman dasar fungsi-fungsi intelijen dan badan pengumpul keterangan, kegiatan ketangkasan dan permainan dalam membangun tim, kegiatan caraka malam atau api semangat bela negara ya, membuat rencana aksi ya, membuat rencana aksi bela negara. Nah, apabila kegiatan kesiapsiagaan bela negara dilakukan dengan baik, maka apa sih saudara-saudara yang manfaatnya ya? Yang pertama adalah membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Kemudian kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri ya. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam mentaati team building ya. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama misalnya. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas ya, tidak disiplin, membentuk perilaku jujur, tegas, adil ya. Nah, saudara-saudara, kemampuan awal bela negara ya, tadi yang kelima, kemampuan awal bela negara. Apa sih di dalam, saudara-saudara? Yang pertama, kesehatan jasmani dan mental. Kita akan sulit ya melakukan bela negara apabila kita tidak mempunyai kemampuan awal. Jasmani kita harus sehat, oleh karena itu saudara-saudara kita dilatih ya, bagaimana kita berolahraga ya, kita berlatih apa, baris berbaris dan lain sebagainya. Dan kita juga membentuk mental kita, bagaimana mental kita mental yang tangguh ya. Kesiapsiagaan jasmani dan mental, ada istilah mensana in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat, di dalam fisik yang sehat, mudah-mudahan terdapat jiwa yang sehat. Jadi mensana in corpore sano, di dalam fisik yang sehat, mudah-mudahan terdapat jiwa yang sehat. Etika, etiket, dan moral. Nah, ini adalah kemampuan modal, kemampuan awal. Etika, etiket, dan moral saudara-saudara itu menjadi bekal kita. Kemudian kearifan lokal. Kita ambil contoh yang lain. Pemilihan penggunaan pakaian adalah sebagai berikut misalnya. Pemilihan pakaian sesuai dengan ukuran tubuh. Pilihlah pakaian yang sesuai dengan jenis acara yang akan dihadiri. Saya pakai seragam, bagian atas selalu memiliki warna yang lebih muda daripada yang bawah. Biasanya yang di atas terang, misalnya putih, yang di bawah hitam misalnya. Pemilihan bahan pakaian disesuaikan dengan kondisi tempat. Gunakan riasan kosmetik dan wewangi yang tepat dan pas serta tidak berlebihan. Gunakan aksesoris yang minimalis ya. Misalnya tinggi hak wanita harian 2 cm dan 3 cm, untuk acara tertentu 5 cm dengan hak bawah yang tebal dan kokoh misalnya. Sepatu buat pria dan wanita pastikan selalu hitam untuk acara kedinasan. Sepatu pria wanita harus selalu dalam keadaan bersih dan mengkilap. Saudara-saudara, di dalam kesiapsiagaan ini saudara-saudara, tolong saudara-saudara mempelajari bagaimana membuat rencana aksi bela negara. Ini saya tampilkan contoh rencana aksi bela negara peserta Latsar CPNS. Instansi ya diisi sesuai instansi asal peserta, kemudian ada nama ini misalnya satu kelompok 5 orang misalnya, nomor daftar hadir, misalnya pendampingnya siapa, kemudian
tempatnya di mana. Saudara-saudara, misalnya cinta tanah air, yang indikator sikap dan perilakunya apa? Mencintai, menjaga, dan melestari lingkungan. Misalnya aksinya menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, melihara pohon, menanam pohon, dan seterusnya. Saudara-saudara bisa mempelajari. Ini tidak saya sampaikan secara detail karena ini sudah ada di modul, saudara-saudara. Ini adalah saya perlihatkan aja. Saudara-saudara, mohon Anda berlatih untuk membuat rencana aksi. Nanti akan ada penugasan. Saudara-saudara, kegiatan kesiapsiagaan bela negara, di situ ada peraturan baris berbaris, ya. Tolong pelajari, praktekkan di kantor Anda. Keprotokolan, saudara-saudara, protokol dapat diartikan sebagai tata cara untuk menjalankan suatu acara agar berjalan tertib, hikmat, rapi, lancar, ya itu saudara. Jadi tata upacara itu juga saudara-saudara pelajari dengan baik, ya. Tolong dipraktekkan, ya. Tata penghormatan, pelaksanaan kegiatan apel, ya. Kemudian saudara-saudara, yang kita perhatikan kewaspadaan, saudara-saudara, kewaspadaan dini, saudara-saudara. Kesiapsiagaan itu adalah merupakan bahasa lain dari kepada kewaspadaan. Jadi ada istilah sipis pakem problem, bersiap-siaplah untuk perang jika ingin damai. Nah, kalau kita berusaha untuk belajar sebaik-baiknya, insya Allah saudara-saudara dalam bekerja memberikan pelayanan itu akan terhindar dari kekeliruan atau kesalahan. Kemudian membangun tim, saudara-saudara, kita harus memiliki tim yang solid, ya. Jadi salah satu masalah di dalam birokrasi kita adalah bagaimana sulit berkoordinasi, mensinergikan sebuah tim itu adalah sangat sulit. Nanti saudara-saudara akan mendalami pada agenda yang ketiga, yaitu di agenda World of Governance. Saya tidak menjelaskan terlalu panjang lebar, saudara-saudara. Ini adalah beberapa hal yang saya sampaikan. Ini adalah sebagai pendalaman hal-hal tertentu yang mungkin perlu kita garis bawahi, kita perhatikan. Mudah-mudahan saudara-saudara masih dalam keadaan tetap bersemangat. Saudara-saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara dapat memahami, mendalami materi, ya, pada agenda 1 ini. Salam sukses dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersemangat.